mengkhawatirkan, jangan bersenang di atas penderitaan orang lain. Hati-hati, beredar kabar belakangan ada rumah sakit yang terindikasi nakal. Manfaatkan pasien untuk diajak kong kali kong mau berstatus sebagai pasien COVID-19 agar rumah sakit bisa mendapatkan anggaran besar dari pemerintah. Modusnya, rumah sakit tawarkan janji berikan sejumlah uang jika pasien atau keluarganya setuju. Istilahnya sih uang santunan. Indikasi serupa juga pernah dilontarkan Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah pada rapat bersama Rabu pekan lalu. Ia sebutkan salah satu rumah sakit di Ciamis, Jawa Barat juga nakal. Penyakit tumor, tapi kan karena terlalu lama dirawat di rumah sakit, ada kemungkinan terpaparnya di rumah sakit gitu. Sepeser pun nggak ada. Bahkan berdasar surat Menteri Keuangan yang dikeluarkan pada April 2020, biaya pengobatan pasien terkonfirmasi COVID-19 berkisar mulai dari Rp7,5 juta hingga Rp16,6 juta per harinya. Tanggapi adanya isu miring, Bupati Ciamis membantah keras adanya rumah sakit nakal di wilayahnya. Penahanan terhadap Kepala Badan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Bambang Giatno Raharjo. Penahanan terkait dugaan kasus korupsi pengadaan alat kesehatan dan laboratorium Rumah Sakit Tropik Infeksi Universitas Erlangga tahun anggaran 2010. KPK mengungkapkan dugaan kerugian negara atas perbuatan tersangka sebesar lebih dari 14 miliar rupiah. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Amanda Sriwahyuni, NIM 28301081 dari jurusan Teknologi Elektronikis Universitas Muhammadiyah. Nah, mungkin tadi pas di awal teman-teman udah sedikit melihat sekilas rangkuman video mengenai dua topik yang berbeda, tapi masih dalam lingkup kesehatan. Di sini saya akan memberikan tanggapan saya atas dua video itu, yang mana lebih ke etika profesinya. Saya tanggapin satu persatu dulu. Untuk video pertama itu kan tentang rumah sakit nakal, di mana ada pasien sakit itu dipaksa untuk dinyatakan menderita COVID-19 supaya rumah sakit tersebut mendapatkan anggaran dari pemerintah. Nah, menurut saya sih mau kita tinjau atau kita lihat dari sisi manapun, tindakan yang dilakukan rumah sakit tersebut itu salah, sangat salah. Karena tindakan itu sudah keluar dari kode etik profesi yang seharusnya sudah mereka jalankan seperti sumpah profesi sebelum mereka masuk atau terjun di dunia kerja ini. Apalagi saat-saat seperti ini, mereka malah memanfaatkan situasi dengan embel-embel kesehatan, tapi dijadikan bisnis. Saya jadi berpikir, sebenarnya tujuan oknum rumah sakit itu apa sih? Kalau bukan untuk meningkatkan data pasien COVID. Lalu sekarang biaya pasien penderita COVID itu kisarannya tuh 7-16 juta rupiah per harinya itu. Dan biasanya biaya tersebut berbeda juga dengan pasien yang komplikasi dan non-komplikasi. Dan jelas bahwa pasien dengan komplikasi akan jauh lebih mahal daripada pasien non-komplikasi untuk penderita COVID itu sendiri. Bisa dibayangkan, jika pasien COVID yang dirawat itu lebih dari 1 hari, bahkan 10 hari, maka biaya yang diperlukan atau yang dikeluarkan oleh keluarga pasien itu bisa mencapai 100 juta rupiah per pasien. Wow, dana yang cukup besar atau budget yang cukup besar yang harus dikeluarin dari keluarga pasien untuk satu pasien. Ditambah lagi nih ya, adanya anggaran dana dari pemerintah untuk rumah sakit yang menanganin pasien COVID. Yang mana yang saya tahu anggaran dana itu juga cukup besar sih. Lantas, anggaran biaya yang diberikan oleh pemerintah dan dikeluarkan oleh keluarga pasien itu larinya kemana? Kalau bukan untuk kepentingan pribadi. Dan tadi kasusnya ada pasien yang hanya sakit lambung tapi meninggal, kemudian diminta untuk dinyatakan COVID. Dengan embel-embel tadi akan dikasih biaya santunan. Menurut saya, rumah sakit yang melakukan hal itu sungguh keterlaluan sih. Mereka sangat-sangat tidak
melakukan pekerjaan dengan semestinya, tidak melaksanakan atau melakukan kewajiban dengan sumpah profesi yang telah mereka lakukan. Apalagi sesama manusia, mementingkan kepentingan pribadi dengan uang, terlaluan. Itu pekerjaan yang jahat sih. Tindakan oknum yang sangat mengecewakan. Coba dipikir dari sudut pandang keluarga pasien, gimana perasaan mereka kalau hal itu terjadi kan? Mungkin poin yang saya dapat untuk video pertama itu, satu, sistematik birokrasi dari rumah sakit tersebut harus diperbaiki, entah itu nanti dari kestrukturannya, keuangannya, sama kepemimpinannya. Kedua, poin yang bakalan saya sampaikan buat oknum-oknum tersebut, rumah sakit itu banyak-banyak tobat aja deh, karena bakalan ada balasannya, nggak di dunia tapi bisa juga di akhirat nanti. Dan kita semua patut menanyakan kode etik profesi dan sumpah profesi yang mereka lakukan. Lalu ini kita masuk ke tanggapan saya tentang video kedua, yang mana itu mengenai korupsi pengadaan alat kesehatan dan laboratorium Rumah Sakit Universitas Airlangga dari Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan, yaitu Bambang Giatno Raharjo tahun 2010. Sebenarnya dari yang lihat video sendiri itu, kalau kita lihat untuk etika profesinya sendiri itu sudah tidak digunakan, bukan sudah lagi, emang tidak digunakan. Dan begitu juga janjinya seorang menteri kesehatan yang mungkin diandalkan sama orang banyak, tapi malah tergoda dengan uang lalu melakukan korupsi. Itu tuh hal yang merugikan banyak manusia. Dan kasusnya korupsi, tindakan yang harus diambil untuk orang-orang korupsi ya cuma satu, hukum mati. Kalau nggak dihukum mati, mereka bakalan tetap ngelakuin itu, atau mereka bakalan dengan mudah bebasnya karena mereka punya uang. Jadi mungkin kalau misalkan seorang yang korupsi dihukum mati, Indonesia ini bakalan lebih cepat buat memusnahkan oknum-oknum yang korupsi itu. Nggak harus jadi pemimpin yang tinggi atau menteri, buat pemimpin baru atau lingkungan lingkup kecil aja itu udah ada korupsinya. Dari anak sekolah juga udah ada korupsinya. Jadi hal ini harus jadi PR yang penting buat pemerintah. Gimana caranya Indonesia itu bisa bebas dari kasus korupsi, walaupun mungkin mustahil, tapi nggak tahu deh, nggak bisa juga kita bilang mustahil kan ya. Sekarang mungkin intinya itu tinggal ketegasan dari pemerintah sih, seperti apa menanggapin dua video. Saya memikirkan tentang dua video tadi, sama ketegasan dari pemimpin rumah sakit itu sendiri sih. Maksudnya kalau imannya tergoda, ya pasti begitu. Terakhir sebelum saya tutup video ini, saya berpesan buat teman-teman yang mungkin sudah menonton video ini, tetap jaga kesehatan, selalu gunakan masker di luar, bawa sabun cuci tangan atau hand sanitizer, kurangin buat kontak fisik langsung sama teman-teman di luar atau orang yang mungkin baru datang dari tempat lain. Sama kedua, tetap bahagia biar kita dilindungin jauh dari penyakit dan semangat. Dadah.